Ya, silakan. Silakan Clinton, boleh dimulai. Baik, Dok. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah kelihatan. Baik, izin memulai. Baik, Ibu. Selamat malam, Ibu. Oke, silakan. Jadi, ini adalah pertemuan kedua ya. Waktu pertemuan pertama saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan terkait keluarga Ibu, khususnya di masalah kesehatan. Jadi selanjutnya ini adalah tahap intervensi. Jadi kami sudah menemukan masalah terkait kesehatan Ibu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan begitu. Ya, jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Clinton dari Fakultas Kedokteran Unila. Nah, ini adalah hasil identifikasi masalah yang kemarin. Jadi setelah saya menanyakan beberapa hal, didapatkan masalah bahwa dalam berolahraga bahwa Tuan Ransan dan Ibu Rismawati tidak berolahraga begitu. Lalu yang kedua juga rumah kurang adanya ventilasi dan jendela. Yang ketiga adalah anak pertama yang tidak ingin makan sayur dan ikan. Dan yang keempat itu adalah masalah tekanan darah tinggi ibu dan bapak. Dan yang kelima adalah paparan asap kendaraan dari bengkel yang kemungkinan akan masuk ke dalam rumah begitu. Nah, setelah di beberapa pertimbangan, saya menyimpulkan bahwa yang paling urgent atau yang paling darurat adalah masalah hipertensi ibu dan bapak. Untuk lebih lengkapnya karena ibu pernah riwayat hipertensi yang tinggi ya, lebih dari 170 dan waktu ke puskesmas itu waktu gejalanya sudah terasa sangat mengganggu gitu. Jadi saya simpulkan bahwa yang harus diatasi lebih dahulu adalah hipertensi ibu. Baik Ibu. Jadi ini adalah hipertensi. Untuk definisi hipertensi sendiri adalah peningkatan tekanan darah sistolik yang bagian atas. Ibu kalau misalnya Ibu cek tekanan darah itu yang bagian atas itu kalau sudah lebih dari 140 nanti itu dikategorikan adalah hipertensi begitu. Ini singkatnya begitu. Dan kalau angka yang bawah itu di atas 90. Kalau riwayat Ibu yang Ibu tahu kan sampai 170 ya. Ya, kalau 170 berarti sudah di atas 140 yang menandakan bahwa ibu sudah masuk hipertensi. Nah, untuk berdasarkan penyebabnya ibu, ini ada dua penyebab hipertensi ini. Yang pertama adalah hipertensi esensial, Bu. Jadi ini tidak diketahui penyebabnya apa. Ini 90% hipertensi itu esensial, sedangkan yang 10% itu sudah diketahui penyebabnya. Seperti pembuluh darah, ginjal, gangguan tiroid, dan penyakit adrenal, penyakit ginjal begitu. Nah, maksud dari ini apa Ibu? Maksudnya adalah hipertensi ini tidak dapat langsung didiagnosis begitu saja. Dan bahkan untuk gejalanya sendiri tidak diketahui secara khusus gejala dari hipertensi itu apa. Maka dari itu dikatakan bahwa hipertensi ini memang tidak diketahui penyebabnya itu apa. Ini adalah keluhan penderita. Bisa Ibu lihat bahwa keluhan-keluhan ini adalah keluhan-keluhan yang biasa Ibu. Seperti sakit kepala, gelisah, jantung berdebar. Ini kan mirip-mirip seperti kalau Ibu pasti ngerasanya
ini cuma kecapean gitu ya. Nah, tetapi ya itulah hipertensi. Maka dari itu Ibu nanti saya akan jelaskan di belakang harus rutin untuk mengecek tekanan darah Ibu. Itu. Ya, ini adalah data dari Kemenkes, saya ambil Kementerian Kesehatan, bahwa hanya 1/3 yang terdiagnosis dan 2/3 tidak terdiagnosis. Ini maksudnya apa? Jadi ada di sebelah kanan, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak menyadari memiliki hipertensi. Jadi mereka datang sudah tahapnya, udah gejalanya sudah berat, lalu bahkan sudah sampai komplikasi, bahkan ada yang sampai serangan jantung begitu, Ibu. Nah, saya khawatirkan apabila Ibu mendiamkan gejala-gejala yang tadi, gejala ringan ini, dan tidak rutin untuk mengecek tekanan darah Ibu, nanti dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti gejala-gejala yang berat tadi. Begitu. Ya, untuk sebutan lain dari hipertensi ini adalah the silent killer. Mengapa seperti itu? The silent killer ini bahasa Indonesianya itu adalah pembunuh sembunyi-sembunyi. Ya, maksudnya dia tiba-tiba terbunuh lah gitu. Nah, ini mengabaikan tekanan darah tinggi sangat berbahaya karena ini meningkatkan kemungkinan komplikasi yang mengancam jiwa begitu. Makanya dikatakan the silent killer. Karena kita nggak tahu gejalanya apa juga, tiba-tiba nanti kita gejalanya sudah berat saja. Itu makanya dikategorikan disebut silent killer. Ini karena saya ambil datanya dari WHO 2013. Ya, ini faktor-faktor yang berkontribusi untuk hipertensi. Ya, ini sekadar Ibu tahu saja ya. Jadi ini yang pertama adalah edukasi akan mempengaruhi tekanan darah Ibu. Maksudnya bagaimana jika Ibu tidak mengetahui secara dini tentang tekanan darah ini, maka Ibu akan sangat beresiko untuk mengalami tekanan darah tinggi. Gitu. Dan urbanisasi juga maksudnya apabila ya, Dok. Ya, saya lanjutkan, Dok. Selanjutnya adalah urbanisasi. Maksudnya jika di sekitar Ibu makan makanannya tidak teratur, lalu banyak fast food yang mengharuskan Ibu untuk makan itu, nah itu juga nanti beresiko untuk Ibu mengalami tekanan darah tinggi gitu. Nah, tetapi waktu saya tanyakan kemarin Ibu masak sendiri ya. Ya, itu suatu kelebihan Ibu. Jadi kalau Ibu masak sendiri, Ibu tahu jadinya kadar garamnya berapa, lalu makanannya bagaimana. Selanjutnya ini kebiasaan-kebiasaan yang meningkatkan faktor resiko, yaitu diet tidak sehat gitu. Lalu merokok, keluarga Ibu tidak ada yang merokok ya. Lalu tidak olahraga dan konsumsi alkohol. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini akan menimbulkan obesitas, tekanan darah tinggi. Ya, ini satu paket lah Ibu, ibarat kata. Jadi kalau Ibu tekanan darah tinggi, kemungkinan besar juga Ibu akan mendapatkan diabetes dan lemak darah naik. Dan apabila Ibu juga tidak menjaga berat badan Ibu, itu akan obesitas dan meningkatkan resiko untuk penyakit-penyakit ini, tekanan darah tinggi, diabetes, dan lemak darah naik. Ini sebutan awamnya adalah kolesterol. Gitu. Nah, jika ini dibiarkan Ibu, jika tekanan darah tinggi ini dibiarkan, kami khawatirkan akan terjadi komplikasi seperti serangan jantung, lalu stroke, dan gagal jantung begitu. Maka dari itu ini bukan sesuatu yang main-main Ibu, tekanan darah tinggi ini, karena disebutnya the silent killer, pembunuh yang diam-diam. Dan dikhawatirkan akan terjadi serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Ya, ini untuk cara pencegahan hipertensi saya ambil dari Kemenkes juga. Yang pertama adalah menjaga kadar garam, lalu melakukan aktivitas fisik, tidak merokok, lalu diet, dan menjaga berat badan. Yang terakhir adalah tidak minum alkohol. Nah, ini adalah rencana kesehatan yang saya rencanakan kepada
keluarga Ibu. Jadi ini saya sangat sarankan kepada Ibu untuk melakukannya. Yang pertama adalah diet sehat, diet seimbang. Nanti akan saya uraikan. Lalu olahraga minimal 30 menit per hari, minimal sekali 30 menit per hari kalau bisa. Ini untuk menjaga berat badan dan juga untuk mengatur tekanan darah Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah cek rutin tekanan darah. Ini ada beberapa opsi. Yang pertama, Ibu bisa ke puskesmas, posyandu, atau Ibu bisa ngecek sendiri dengan cara membeli alatnya. Gitu. Nah ini Bu, jadi untuk piring yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan adalah seperti ini. Jadi bukan nasinya satu piring begitu, terus nanti di atasnya dikasih topping, tetapi 2/3 itu 2/6 itu adalah makanan pokok, artinya karbohidrat. Lalu 2/3-nya ini sayur. Nah, jadi dengan kata lain bahwa jumlah nasi dan jumlah sayur seharusnya sama begitu Ibu. Nah, dengan lauk pauknya itu hanya 1/6 dan buah-buahannya itu adalah 1/6-nya lagi. Nah, kan kalau waktu itu saya tanyakan kepada Bapak bahwa kalau nasi langsung satu piring lah gitu ya, baru lauk pauknya di atas dan sayurnya di atas gitu, hanya menghiasi. Jadi tidak sampai 2/3 sayurnya. Nah ini saya rekomendasikan kepada Ibu untuk menjaga makan seperti ini. Nah untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan setelah ini Ibu. Nah selanjutnya ini adalah gula, garam, dan lemak. Karena ini berhubungan dengan tekanan darah tinggi, yang paling berpengaruh adalah garam Ibu. Nah untuk garam ini paling maksimal sekali adalah 1 sendok teh. 1 sendok teh, 1 sendok yang kecil itu untuk 1 hari. Jadi saya sarankan untuk keluarga Ibu, seluruh anggota keluarga tidak mengonsumsi lebih dari 1 sendok teh garam. Ya ini, ya jadi ya saya ulangi Bu. Jadi yang pertama itu adalah untuk menjaga pola makan, gitu. Jadi pola makannya yang benar adalah 2/6 untuk karbohidrat, 2/6 sayur, dan 1/6-nya lauk pauk, 1/6-nya lagi buah-buahan. Dan untuk garam yang paling maksimal adalah 1 sendok teh saja untuk 1 orang untuk per hari gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk olahraga Ibu. Nah, ini 150 menit per minggu. Jadi kalau bisa memang yang 30 menit per hari ini ya bolehlah. Kalau misalnya sekarang olahraga, besoknya karena capek atau bagaimana tidak olahraga. Tapi saya sangat sarankan memang tiap hari. Ini hanya minimalnya saja 150 menit. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini aktivitas fisik ini menurut American Heart Association adalah segala aktivitas yang memacu kegiatan fisik. Nah, itu untuk seperti contohnya itu adalah seperti naik turun tangga, jalan cepat, jogging, atau berenang. Nah, Ibu waktu itu kan bilang kalau sudah sesar 3 kali ya, Ibu. Karena Ibu sesar 3 kali, makanya dikhawatirkan kalau aktivitas berat seperti fitness itu akan merobek bekas luka ya. Nah ini bisa kok Ibu dengan hanya jogging dan bahkan dengan jalan cepat saja Ibu. Jadi Ibu bisa olahraga keliling-keliling kompleks sebanyak selama 30 menit untuk menjaga tekanan darah Ibu dan menjaga berat badan Ibu tetap di batas yang diinginkan. Nah ini yang terakhir, cek tekanan darah. Nah untuk cek tekanan darah sendiri, saya akan ajarkan nanti caranya. Tetapi kalau Ibu tidak ingin membeli alatnya, Ibu juga bisa pergi ke posyandu atau puskesmas terdekat. Nah, itu bisa dicek, datang, tolong cek tekanan darah, itu pasti mereka langsung cek tekanan darah Ibu. Dan Bapak juga ya. Nah, itu kalau bisa memang sebulan sekali, sehingga bisa dipantau nanti perkembangannya apakah diet dan olahraga ini berpengaruh atau tidak. Dan diharapkan memang sudah tidak memakai obat-obatan lagi untuk menurunkan tekanan darah begitu Ibu. Nah, ini untuk sumbernya yaitu dari Kemenkes dan WHO. Ya, jadi terima kasih Ibu sudah mendengarkan
solusi yang saya berikan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Oh, sudah cukup ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Mungkin dari dokter, apakah ada yang ingin ditambahkan, Dok? Ibu dan Bapak dengan penyampaian yang tadi disampaikan oleh Clinton, kira-kira ada nggak Bu yang ditanyakan Bu? Mungkin bagaimana sih aplikasi atau penerapannya dalam keseharian, misalkan tadi makan yang menu yang tadi seperti itu gimana nih nyetingnya nih, setelannya biar pas seperti yang digambarkan tadi. Kira-kira mungkin Ibu pengen langsung praktek itu nggak Bu? Atau gimana Ibu? Baik Dok, izin stop share Dok. Ya. Baik, terima kasih Dok atas perhatiannya. Jadi saya akan memulai intervensi kepada Ibu untuk lebih lanjutnya. Gitu Dok. Ya, silakan.